Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky MPD. Kita kali ini akan melanjutkan mereview sebuah aplikasi ya, yang dimana ini adalah sebuah aplikasi dari Muslim 3 dimensi ya, namanya Muslim 3D ya. Kemarin pada episode sebelumnya kita sudah mereview aplikasi ini, kita sudah jalan-jalan di Ka'bah ya. Kita sudah melihat sejarah-sejarah apa aja yang ada di sini ya. Jadi untuk episode kali ini kita akan melakukan yang namanya ibadah haji. Bisa nggak ibadah haji virtual ya? Simulasi aja ya, demo aja. Namanya juga demo. Jadi untuk kegiatan ibadah haji pertama, kalian pertama harus melakukan berihram ya. Apa itu ihram? Yaitu mulai dari niat mau melaksanakan ibadah haji, dan kemudian ihram ini adalah memakai pakaian ini, pakaian ihram. Nah, jadi pakaian ihram inilah sebuah kain yang dimana itu hanya menggunakan kain yang tidak ada jahitannya sama sekali. Ini untuk laki-laki. Dan kalau untuk perempuan tetap memakai baju seperti biasanya, tetapi kepala dan kakinya, wajah dan kakinya harus tetap terbuka ya. Nah, jadi itu ihram. Ihram itu bisa dilakukan dimulai dari mikot ya. Mikot itu adalah tempat tinggal ya. Mikot itu yang jelas di luar daripada Ka'bah atau Mekah ya, di luar daripada Mekah. Jadi kalau orang yang sudah di Mekah pun harus keluar daripada Mekah, di desa di sebelahnya, atau mau ke Madinah ya, atau ke daerah manapun, yang penting jangan di kota Mekah ya. Jadi itu pertama ihram. Kemudian lanjutannya untuk yang kedua adalah kita akan melakukan wukuf. Untuk urutan haji itu ya, kita akan masuk ke dunia virtual yang dimana kita akan masuk ke daerah yang bisa wukuf ya. Di sini ada tempat orang bisa wukuf. Nah, ini Mountain of Arafat ya, Gunung Arafah ya. Saya berikan penjelasan sedikit tentang wukuf ya. Jadi wukuf itu adalah bagian daripada rukun haji. Kalau rukun artinya wajib ya, yang dimana perjalanan ini dilakukan setelah berihram langsung menuju ke padang Arafah ini. Dia akan berdoa ya, berbanyak zikir dan melakukan sholat ya, jamak takdim qasar, dan serta menghadap kiblat. Nah, ini tempatnya ya. Nah, silakan dinikmati tempatnya ya. Nah, boro-boro bisa ke Ka'bah kapan lagi kita? Tetapi kita lewat dunia virtual 3 dimensi ini, yang dimana ini tempatnya sangat real sama sekali ya, hampir mirip dengan keadaan aslinya, yaitu wukuf di Arafah ya. Nah, jadi ini gini rasanya ya, kalau kita sudah berada di Mekah, sangat rindu sekali ke tempat ini. Nah, ini penjelasan daripada Gunung Arafah ya. Saya akan mentranslatekan. Gunung Arafah adalah sebuah tempat sekitar 20 km sebelah timur dari kota suci Makkah ya. Mengunjungi Arafah adalah bagian penting dari ziarah agung haji. Jadi ini penting ya. Arafah meliputi daratan yang mengelilingi gunung, dan Gunung Arafah itu sendiri juga dikenal sebagai Gunung Pengasih atau Jabal Rahmah. Gunung Pengasih atau Jabal Rahmah. Kemudian pada hari Arafah, Muslim datang ke sini dan terlibat dalam doa dan mencari belas kasihan Tuhan sampai matahari terbenam ya. Jadi sampai matahari terbenam, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Jadi meminta kepada Tuhan, berdoa, berzikir. Itu juga merupakan tempat di mana Nabi Muhammad kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan khutbah perpisahan. Ada istilahnya tuh namanya haji wada. Haji wada itu adalah haji perpisahan. Jadi Rasulullah sebelum wafat sempat untuk berhaji untuk terakhir kalinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, suatu ketika seorang Yahudi berkata kepada saya, "Wahai Amirul Mukminin," ya, atau pemimpin orang yang beriman, ada sebuah ayat dalam kitab suci Anda yang dibaca oleh Anda semua muslim, dan seandainya wahyu itu
datang kepada orang Yahudi, kita akan menganggap hari itu sebagai hari perayaan. Ya, jadi dirayakan. Saya bertanya, ayat apa itu? Orang Yahudi menjawab, hari ini aku telah menyempurnakan agamamu, menyelesaikan kebaikan untukmu, dan telah memilih untukmu Islam sebagai agamamu. Al-yawmu akmaltu dinakum. Ya. Kemudian saya menjawab, tidak ragukah lagi kami tahu kapan dan di mana ayat ini diturunkan kepada Nabi. Saat itu hari Jumat dan Nabi sedang berdiri di padang Arafah. Ya. Jadi kata orang Yahudi, kalau seandainya orang Yahudi pasti akan merayakan ini. Ya. Nah, jadi cara ritualnya orang Islam ya dengan cara melakukan haji, yaitu dengan cara sesuai dengan rukunnya. Setelah berihram, ya, setelah membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, datanglah ke tempat ini dan memohon ampunan, banyak berzikir, banyak berdoa. Ya. Nah, jadi begitu. Kita lihat bagaimana sih Gunung Jabal Rahmahnya ya. Nah, biar cepat kita lari aja nih. Nah, ini tempatnya ya. Nah, ini dia Jabal Rahmah atau Gunung Arafah, di mana orang akan melakukan Arafah. Silau. Nah, ini dia Tugu Jabal Rahmah atau Gunung Arafah, di mana tempat adalah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan. Kalian tahu Adam dan Hawa terpisahkan nih ya saat diturunkan ke bumi. Tetapi mereka dipertemukan kembali di gunung ini. Ya. Jadi adalah salah satu gunung kasih sayang Allah mempertemukan kembali orang yang terpisahkan, ya. Yang dimana bumi ini luas. Kalau terpisah, apalagi hanya tinggal manusia cuma ada berdua dan sangat sepi, ya. Kalau sudah terpisah, bagaimana ingin bertemu lagi? Dan mereka dipertemukan di tempat ini. Ada orang sedang berzikir ya. Nah, jadi seperti itu. Halo. Nah, ini pemandangannya luar biasa sekali ya. Nah, jadi berwukuf di sini katanya tadi dari menunggu matahari terbenam, mulai matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu setahu saya adalah mulai setelah zuhur, ya, sampai ke maghrib. Baru dilakukan lagi pada 9 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah sampai matahari terbit. Jadi kita sampai 1 hari berada di sini, ya. Itulah runtunan ibadah haji. Kita keluar ya. Nah, setelah kita berada di padang Arafah, yaitu melakukan wukuf, ya, kita melakukan tawaf ifadah, ya. Nah, jadi kita melakukan tawaf ibadah, di mana kita akan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kita langsung saja ya menuju ke Ka'bah. Nah, mungkin saya sudah memberikan gambaran ya tentang cara tawaf pada episode sebelumnya. Mungkin kalian masih ingat seperti apa? Ya, nanti akan kita praktekkan bagaimana. Nah, mungkin tempat ini adalah tempat yang paling banyak bisa dieksplor, tetapi kita tidak akan mengeksplor pada episode kali ini karena sudah ada pada episode sebelumnya. Bagi yang belum melihat, silakan tonton pada episode sebelumnya daripada episode ini. Nah, kita langsung melakukan tawaf ya. Kalian ingat tawaf dimulai dari mana? Iya, kita dimulai dari Hajar Aswad. Saat melihat dari Hajar Aswad, kita membaca Bismillah Allahu Akbar imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Masalah besar luasnya lingkarannya ini kalian sesuaikan dengan keadaan nanti ya. Nah, jadi kita membaca rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, jangan masuk ke dalam sini ya. Ini adalah
hatim. Hatim itu diberi batas dengan setengah lingkaran, dan kalian tidak boleh memasuki itu untuk jalan pintas ya. Jadi kita kalian, kemudian doanya pindah lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar. Saat kita menjumpai Hajar Aswad, kita sapa saja, kalau bisa dicium ya, kalau nggak bisa sapa saja sambil membaca Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dhamman maghfura wa sa'yam mashkura. Doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai di sini kita ganti doanya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti tadi lagi baca doa saat bersampingan dengan Hajar Aswad, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dhamman maghfura wa sa'yam mashkura. Ya, kemudian Rabbana atina lagi sampai 7 kali. Ya, anggap ini sudah 7 kali, kalian menutupnya dengan sampai Hajar Aswad ya. Baru kalian berjalan ke Hijr Ismail, lalu kalian gabung dengan orang untuk melaksanakan sholat ya. Kita akan melaksanakan sholat. Nah, jadi lalu menghadap kiblat ya. Nah, setelah menghadap kiblat, kita sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat ini kalian lakukan sebagai bentuk penutup daripada kegiatan tawaf. Tetapi di sini adalah tawaf ifadah khusus namanya. Kalau haji biasa, kalau umroh biasanya itu tawaf biasa. Kalau ini tawaf ifadah, minimal sekali ya. Kalian perlu tahu kalau tawaf itu bisa dilakukan berkali-kali ya. Nah, jadi itu. Kalau tawaf ini biasanya dilaksanakan bisa tanggal 11, bisa tanggal 12, bisa tanggal 13 ya. Atau tanggal 10 juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga setelah ini kalian akan pindah ke suatu tempat ya. Yang dimana itu adalah, nah itu. Kalian tahu apa itu? Itu kalian melaksanakan sa'i ya. Karena tempatnya masih belum terbuka, maksudnya dalam aplikasi ini belum ada. Intinya ini kan mengelilingi gunung ya, sama kayak tadi 7 kali, dan ada doa-doa juga yang harus dibaca sampai 7 putaran selesai ya. Nah, jadi sa'i itu juga dilakukan perjalanan antara Bukit Safa dan Marwah ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian setelah berada di sini, kalian akan berada di Muzdalifah ya. Usahakan pada di hari yang sama, itu pada tanggal 10 Zulhijjah ya, kalian bisa berada di Muzdalifah ya. Tapi untuk tempat ini sepertinya saya lihat itu belum keluar, tempat Muzdalifah ya. Nah,
Kemudian setelah berada di Musdalifah, kalian akan melontarkan jumroh. Jumroh juga belum ada di sini. Ya. Kemudian juga kalian akan bermalam di Mina. Di sini sudah ada tempat loh untuk Mina ya. Kita lihat Mina seperti apa. Sepertinya ini ya. Mumpung lewat, Mas Bu, assalamualaikum. Ya benar nggak? Iya benar ya. Ini Mina ya. Nah, apakah itu Mina? Nah, jadi menginap di Mina dari tanggal 11 setelah kita mohon tawaf tadi, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. 11, 12, 13 artinya 3 hari. Sehingga orang menyebut Mina ini adalah kotanya ini tenda, kota tenda. Karena saking banyaknya. Kalau tawaf di bermukim tadi di Padang Arafah cuma sehari, tapi ini hukumnya adalah wajib haji. Kalau berada di Padang Arafah itu rukun, jadi nggak boleh ditinggalkan ya. Luar biasa ini. Kalian berada di Mina. Ini disediakan orang sebuah tenda-tenda yang dimana itu fasilitasnya tergantung dengan ekonomi masing-masing ya. Jadi kalian berada di sini selama 3 hari ya. Ini tempatnya. Nah, orang akan sholat, makan, tidur ya. Air disediakan, air zam-zam di sini. Nah, ini tempatnya nih. Nah, saya akan membacakan deskripsi dari Mina ini ya. Mina juga dikenal sebagai kota tenda, tent city ya. Adalah sebuah tempat sekitar 5 km di sebelah timur kota suci Mekah. Setiap tahun jutaan peziarah bisa bermalam di sini selama hari-hari haji, 3 hari tadi ya. Bahkan ada lebih 100.000 tenda ber-AC ya, disediakan oleh panitia haji. Di lembah Mina ini ada juga jembatan Jamarat, lokasi ritual rajam setan. Jadi di dekat sini juga untuk melontar jumroh ya. Yang dimana dilakukan antara matahari terbit dan terbenam selama haji. Ya, memperingati kesempatan di mana Nabi Ibrahim SAW pernah merajam iblis yang mencoba menyimpang dari perintah Tuhan. Ya. Jadi itu Mina. Nah, ini tempatnya. Jadi kalian bermalam di sini. Bahkan karena tempatnya kecil, jadi selama 3 hari itu semua orang akan bergantian untuk melontar jumroh. Ada yang diurut, biasanya dijadwalkan ya. Indonesia hari ini ya. Kemudian Malaysia hari ini jam ini ya. Tiap jamnya tuh berbeda-beda melontar jumroh. Nah, selama bermalam di sini kalian bisa sholat berjamaah bersama-sama. Artinya kalian nggak boleh meninggalkan sedikit pun tempat Mina ini. Ya, kalau ingin membeli sesuatu kalian harus titip sama petugas. Ya, tapi kalian disunahkan di sini untuk berdoa juga. Nah, jadi itu sedikit gambaran untuk Mina ya, tempatnya yang luar biasa ini, yang dimana tempatnya ini sangat luas ya. Nah, ini dia. Semoga saja kita bisa berkesempatan untuk pergi ke tempat ini. Nah, mungkin itu saja dari Bapak ya. Setelah ini melakukan jumrah Aqabah, ada 3 tempat untuk dilempar. Kemudian yang terakhir itu nanti kalian akan melakukan tahallul ya. Kalau yang terakhir juga ada tawaf sekali, tawaf wada, karena mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah pernah sebelum beliau meninggal, beliau melakukan tawaf, itu namanya tawaf wada. Jadi setelah bermalam di Mina boleh sekali untuk bertawaf ya, tetapi itu nggak wajib ya. Yang wajib itu tawaf ifadah tadi.
Ya, kalau tawaf wada perpisahan minimal semampu kalian. Ya, kalau bisa dilaksanakan. Yang terakhir adalah nanti kalian akan ditahallul. Tahallul itu cukur rambut nih, rambutnya panjang ya. Jadi kalau sudah orang berhaji itu akan dipotong rambutnya minimal 3 helai rambut ya. Bahkan banyak kan orang mau menggundulkan kepalanya sampai habis ya. Jadi itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, subscribe dan komen channel video ini. Salam.